Nekton merupakan organisme akuatik yang mampu berenang serta bergerak secara aktif dan bebas di dalam perairan. Klasifikasi dari ikan hiu ini sendiri yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Chondrites, subkelas Elasmobranchi, superordo Celamicopora, ordo Carchimophiformes, famili Cyprinidae dan genus Cyprina, dan spesiesnya itu Cyprina sp. Karakteristik morfologi dari ikan hiu ini mempunyai gigi yang sangat tajam, memiliki dua sirip punggung, yang satu tegak menjulang ke atas dan satu lagi berbentuk pendek atau kecil hampir tak terlihat. Kemudian mempunyai sirip pectoral, mempunyai sirip anal, dan memiliki bentuk tubuh seperti torpedo yang dapat menginginkan ikan ini bergerak dengan cepat. Habitat ikan hiu. Habitat yang disenangi ikan hiu yaitu airnya jernih dengan substrat pasir, batu, kerikil, dan terumbu karang. Ikan hiu terdapat di semua laut, dari laut yang dangkal sampai laut lepas, oseanik pada berbagai kedalaman hingga 3000 meter dari permukaan. Tetapi kehidupan ikan hiu terpusat pada daerah nitrik, dekat pantai dan oseanik sampai kedalaman 200 meter yang kaya akan makanan. Karakteristik dari pola adaptasinya yaitu ikan hiu memiliki gigi yang runcing dan tajam untuk merobek-robek daging mangsanya. Kemudian ikan hiu suka mendekati pinggiran pantai untuk memangsa. Food and feeding habit ikan hiu. Makanan ikan hiu adalah berbagai jenis ikan, moluska, krustasea, dan plankton serta berbagai jenis sampah dan bangkai. Ikan hiu bambu mengayunkan bahu ke dalam saat mereka makan. Hiu bambu melakukan sebuah isapan untuk menarik makanan melalui bagian belakang mulut, yang selanjutnya akan diteruskan ke saluran pencernaan. Sistem reproduksi ikan hiu. Hiu jantan memiliki panggul yang dimodifikasi menjadi clasper sirip pelvis yang digunakan untuk pengiriman sperma. Testis internal terletak di ujung anterior tubuh di dalam rongga organ epigonal. Pada hiu betina memiliki ovarium internal yang ditemukan di anterior dalam rongga tubuh dan berpasangan. Ada 3 model reproduksi dalam hiu, yaitu ovovivipar, ovipar, dan vivipar. Namun umumnya hiu kebanyakan bersifat ovovivipar. Klasifikasi kuda laut. Kuda laut termasuk ke dalam Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Stereostomi, ordo Gasterosteeiformes, famili Syngnathidae, genus Hippocampus, dan spesies Hippocampus spp. Selanjutnya yaitu morfologi kuda laut. Kuda laut memiliki bentuk kepala yang menyerupai kepala kuda dengan moncong yang panjang membentuk sudut 90 derajat dari badannya. Kedua, matanya dapat digerakkan ke segala arah. Yang ketiga, tidak memiliki gigi. Yang keempat, bagian tubuh kuda laut ditutupi oleh berlapis-lapis keping tulang yang berfungsi sebagai perisai atau pelindung tubuh pengganti sisik. Yang kelima, kuda laut memiliki insang, sirip punggung, dan sirip pektoral, serta bentuk ekornya yang memanjang lalu meruncing. Karakteristik kuda laut. Kuda laut berenang dengan posisi tubuh tegak dan pergerakannya secara vertikal, yaitu naik dan turun. Kemudian, pergerakan dari kuda laut tergolong lambat dan tidak suka berenang jauh karena hanya dilakukan dengan menggunakan sirip dorsal atau sirip punggung yang ukurannya relatif sangat kecil. Sedangkan sirip pektoral digunakan untuk menjaga keseimbangan. Nah, kemudian ekornya digunakan sebagai organ untuk berpegangan pada objek atau substrat supaya kuda laut itu tidak hanyut terbawa oleh arus. Habitat kuda laut. Kuda laut hidup di perairan pesisir di daerah tropis hingga subtropis. Kuda laut sering ditemukan di daerah pesisir yang ditumbuhi terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan juga mangrove. Pola adaptasi kuda laut. Warna dasar kuda laut berubah-ubah dari putih menjadi kuning tanah. Kadang-kadang ia juga punya bintik-bintik atau garis terang dan gelap. Jika kuda laut merasa terancam, ia akan merubah warna tubuhnya menyamai lingkungannya, atau yang sering disebut dengan kamuflase. Food and feeding habits kuda laut. Kuda laut termasuk hewan karnivor yang memangsa hewan berukuran kecil seperti zooplankton dan larva. Kuda laut termasuk jenis ikan yang bersifat pasif dalam mencari makanan dengan cara menunggu mangsanya untuk mendekat pada jarak tertentu. Terakhir adalah sistem reproduksi kuda laut. Induk jantan yang telah matang gonad mengalami perubahan warna pada bagian abdomen dan kantong telurnya. Sedangkan pada induk betina yang sudah siap mija akan menanggapi rangsangan induk jantan dengan melakukan perubahan warna tubuhnya menjadi lebih cerah.
Hagfish diklasifikasikan dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Myxini, ordo Myxiniformes, family Myxinoidea, genus Myxine, dan spesies Myxine glutinosa. Berdasarkan ciri morfologinya, hagfish mirip seperti belut atau cacing. Tidak mempunyai sirip yang berpasangan, hanya mempunyai sirip ekor dan tidak bersisik. Secara umum, mereka lebih memilih daerah pantai yang dangkal. Meskipun mereka ditemukan pada kedalaman di bawah 280 meter, setelah tahap larva, mereka bermigrasi ke air asin dan habitatnya di laut. Mereka kembali ke air tawar untuk bertelur. Salah satu keunikan dari hagfish alis remang ini adalah bagaimana tubuh mereka mampu menciptakan lendir lengket yang biasanya digunakan sebagai mekanisme pertahanan terhadap predator. Hagfish sering menggali di sedimen dan membuat bioturbasi untuk mencari mangsa invertebrata. Dari sisi kebiasaan makannya, sumber makanan hagfish berasal dari mesopelagis pada spesies yang lebih dalam, dan bentik untuk spesies yang hidup di perairan dangkal. Hagfish termasuk ke dalam hewan nokturnal, dan biasanya mereka berburu hewan-hewan yang lebih kecil. Namun ternyata, mereka dikenal sebagai hewan pemakan bangkai. Pada fase belum dewasa, tidak dapat dibedakan antara jantan dan betina atau hermafrodit. Hewan betina mempunyai ovari yang menghasilkan beribu-ribu telur dan jantan mempunyai testis yang menghasilkan sperma. Saluran kelamin tidak ada pada kedua kelamin tersebut. Film selanjutnya yaitu Arthropoda. Contoh spesies dari film ini adalah rajungan. Rajungan tergolong ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, family Portunidae, genus Portunus, dan spesies Portunus pelagicus. Rajungan memiliki bentuk tubuh yang ramping, capit yang panjang, serta warna yang menarik. Rajungan memiliki 5 pasang kaki, 1 pasang kaki untuk memegang makanan, 3 pasang kaki jalan, dan 1 pasang kaki renang. Rajungan banyak ditemui di pantai bersubstrat pasir, pasir berlumpur, dan di pulau berkarang. Rajungan juga banyak berenang di dekat permukaan air. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa rajungan banyak menghabiskan hidupnya dengan membenamkan tubuhnya di permukaan pasir dan hanya menonjolkan matanya untuk menunggu mangsa dan saat merasa terancam loh. Selain itu, saat dewasa, mereka juga akan melepaskan kulitnya yang terbuat dari zat kitin. Rajungan tergolong hewan karnivora. Saat larva, ia akan memakan plankton. Saat sudah dewasa, ia akan memakan ikan kecil dan udang. Rajungan akan berenang melekatkan diri satu sama lain. Kemudian rajungan betina akan menetaskan telurnya menjadi larva. Selanjutnya zoea yang terdiri dari 4 tingkat. Kemudian megalopod dan juvenil yang merupakan rajungan muda. Filum berikutnya yaitu filum Mollusca. Contohnya sendiri yaitu gurita. Gurita berasal dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Octopoda, family Octopodidae, genus Octopus, spesies Octopus vulgaris. Kemudian, karakteristik morfologi dari gurita yang pertama bertubuh bulat, pendek, dan tidak bersirip, memiliki lengan berjumlah 8 disertai dengan selaput renang, mulutnya terletak di bagian kepala di antara tentakel, serta memiliki kelenjar tinta. Pola adaptasi dari gurita yang pertama dapat berkamuflase, yang kedua mengeluarkan tinta, serta yang ketiga memutuskan tentakelnya. Berikutnya yaitu habitat. Gurita dapat ditemukan hingga kedalaman 4.000 sampai 5.000 meter, biasanya di daerah yang memiliki banyak sekali batuan-batuan. Food and feeding habits. Gurita termasuk hewan yang bersifat karnivora. Makanannya seperti ikan-ikan kecil, kepiting, dan udang-udangan. Selain itu, beberapa gurita memiliki kelenjar untuk membunuh mangsanya. Cara makan gurita yaitu dengan menangkap mangsanya lalu membawanya ke tempat persembunyian seperti bebatuan atau karang-karang. Beberapa kondisi tertentu, gurita dapat bersifat kanibalisme. Sistem reproduksi. Gurita melakukan reproduksi dengan cara berkopulasi antara jenis jantan dan betina. Untuk membedakan gurita jantan dan betina dapat dilihat dengan keberadaan lengan hektokotil. Lengan ini merupakan ciri khusus dari jenis gurita jantan.